Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi ja'ala Ramadan sahru siyam sahru mubarak. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini, Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan, Allah masih memberi kita mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, pagi hari ini, mulai dari maghrib kemarin, kita sudah memasuki 7 Sya'ban ya. Insya Allah 23 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebagaimana lagu tadi, ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan mana tahu ya, ini Ramadan terakhir kita. Pagi hari ini kita bersama Ustadz Ahmad Iskanul Himam Rantau dengan kajian Al-Hikam yang hikmah nomor 57, yaitu dua kelompok pencari Allah. Kalau masih ada waktu nanti masuk ke hikmah berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Mazwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal barnamij. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min azabil hariq. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul Isra'i wal Mi'raj. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, faya yuhal hadirun wal hadirat, seluruh serta kajian online Husnul Khatimah Institute via Zoom meeting. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kaki kita. Kalau sekarang ini langkah tangan kita untuk mempersiapkan gadget, laptop dan sejenisnya untuk kita sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi terkait hikmah-hikmah yang luar biasa yang lahir dari seorang ulama besar, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mudah-mudahan kajian kita senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita keinginan kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita insya Allah akan memasuki hikmah ke-57 dan kalau ada waktu kita akan masuk ke hikmah 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-hikmatus sabi'atu wal khamsun. Qata'as sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Amma sa'irun fali'annahum lam yatahaqqaqus sidqa ma'allahi fiha. Wa ammal wasilun fali'annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Baik. Ada dua golongan manusia yang disebutkan Syekh Ibnu Athaillah di hikmah ke-57 ini. Yang pertama disebut dengan as-sairin, yang kedua disebut dengan al-wasilin. As-sairin ini adalah orang-orang yang berjalan menuju Allah, dan al-wasilin adalah orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Ya. Kedua golongan manusia ini oleh Ibnu Athaillah disebutkan bahwa Allah telah memutus keduanya dari memandang amal perbuatan mereka sendiri, dan juga Allah telah memutus pandangan mereka terhadap keadaan mereka sendiri. Jadi orang-orang yang berjalan menuju Allah dan orang-orang yang telah sampai kepada Allah itu dibuat oleh Allah tidak memperhatikan atau tidak bisa memandang amal ibadahnya sendiri dan keadaannya dia terhadap Allah. Ahwal itu keadaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keadaan dia sebagai seorang hamba terhadap Allah, bagaimana perilaku dia kepada Allah, sehingga dia nggak mampu untuk menilai dirinya sendiri. Kenapa demikian? Adapun ammas-sairun, adapun orang-orang yang berjalan menuju Allah, fali'annahum itu terjadi karena mereka lam yatahaqqaqus sidqa ma'allahi fiha. Mereka belum betul-betul menerapkan kejujuran dalam beramal dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang wasilun, yang telah sampai kepada Allah, kenapa mereka tidak bisa menyaksikan amal ibadahnya sendiri dan keadaan dirinya? Itu karena mereka disibukkan oleh pandangan mereka terhadap kebesaran Allah daripada mereka menilai dirinya sendiri. Baik. Masih agak mengambang ya. Tapi begini, kita perjelas lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ya. Surat ke-15 ayat ke
terakhir ayat 99. Nah, itu paling bawah Allah berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai yakin datang kepadamu. Nah, keyakinan atau yakin yang dimaksud di sini semua ulama tafsir itu sepakat yang dimaksud adalah ajal atau kematian. Jadi simpelnya Allah menyuruh kita hambanya untuk menyembah Dia, me, apa namanya, menyembah Dia sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia, ya baru kita selesai. Nah, selama kita belum mati, berarti kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa bedanya dengan apa kelompok pertama dengan kelompok kedua? Kalau yang ini perjalanannya masih separuh kurang lah ya. Kalau al-wasilun ini sudah karena sudah sampai gitu ya. Berarti mereka sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh di dalam menyucikan jiwanya, membersihkan dirinya sendiri dari berbagai macam kotoran-kotoran hati. Ya. Kenapa mereka disebut sudah sampai? Karena manusia itu ya ketika dia hidup di dunia itu tertutup kan gini ya. Sudah pernah kita bahas juga beberapa kali. Sini Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjalan bergerak menuju Allah itu terkadang di sini tertutup oleh awan-awan tebal. Nah, awan tebal ini berupa dunia. Dunia dengan segala macam perhiasannya. Ya, ada sifat-sifat tercela di situ, riya, sombong, ujub, takabur. Gitu. Nah, as-sairun, orang yang berjalan itu masih dalam perjalanan di awal-awal sini. Gitu. Adapun al-wasilun, nah, dia sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan dia telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memutus dari kedua golongan ini ya dari memandang amal ibadahnya sendiri. Jadi Allah membuat orang-orang yang berjalan menuju kepadanya dan orang-orang yang sudah sampai sehingga mereka tidak bangga terhadap amalnya sendiri. Mereka tidak apa tidak tidak membanggakan perbuatannya, tidak membanggakan amalnya, bahkan mereka tidak menganggap posisinya itu tinggi. Ya. Kalau orang-orang yang sudah di sini, kenapa demikian? Mereka udah nggak di tahap menilai amalnya sendiri, Pak. Karena sudah sampai kepada Allah, mereka justru disibukkan dengan kegiatan baru, yaitu menyaksikan kebesaran Allah. Karena dalam tanda petik mereka sudah sampai kepada Allah, ya mereka sudah tidak lagi mengingat-ingat perjalanan mereka. Ya layaknya kita jalan-jalan deh Pak, Bu. Ya ke atas gunung gitu ya, ke puncak. Ketika kita sudah melihat indahnya alam dari atas puncak gunung sana, ya seakan kita dibuat lupa, ya dibuat lupa terhadap perjalanan kita yang mungkin sebenarnya jauh dan melelahkan. Gitu. Tapi karena kita sudah asyik, sudah nikmat di atas sana, sehingga itu menjadi terlupakan. Orang-orang yang sudah sampai kepada Allah begitu, Pak. Dia udah nggak ingat lagi amal ibadahnya. Bahkan nggak ada sedikit pun terbersit di dalam hatinya. Dia bangga terhadap amalnya. Enggak. Dia sudah sibuk dengan menyaksikan kebesaran Allah. Dia sudah terpana. Ya, dia sudah terpana. Dia sudah terlena akan hadratillah, akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak lagi menilai amal ibadahnya itu sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, tapi as-sairun, orang yang masih dalam perjalanan menuju Allah, kenapa mereka tidak memandang amal dan keadaannya sendiri? Fali'annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha. Karena memang mereka masih sibuk dalam perjalanan.
belum, namanya orang belum sampai Pak gitu ya. Jadi masih fokus dalam perjalanannya gitu ya. Yang penting tujuannya gimana caranya bisa segera sampai. Ya, mereka tidak terlalu memikirkan ya perantara atau amal ibadah yang mereka sedang kerjakan. Karena tujuan mereka ada di depan, yaitu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, jadi karena dia masih dalam perjalanan gitu ya. Tujuan utama dia itu sampai gitu. Ya kayak kita juga Pak, kita lagi mau jalan-jalan gitu ya. Gimana caranya yang penting kita sampai dulu nih. Ya perantaranya itu mah bebas, mau naik motor, mau naik mobil gitu ya. Ya kita tidak terlalu memusingkan itu gitu. Yang penting kita gimana caranya agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala secepatnya dan sebisa mungkin dia orang-orang ini mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia dalam perjalanan yang as-sairun ini, dia masih sibuk nih dengan ini nanti nih, dengan awan-awan tebal yang bisa mengganggu perjalanan dia. Ya, kalau dia memang benar-benar tulus, jujur untuk apa namanya dalam beribadahnya itu dia arahkan untuk Allah gitu ya, maka dia tidak akan bangga tuh terhadap amal ibadahnya. Justru dia akan fokus terhadap hambatan-hambatan awan tebal yang berupa dunia ini, gimana caranya dia melewati itu, menyingkirkan bahkan gitu ya, sehingga tidak ada yang menghalangi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bapak Ibu. Makanya tadi ayatnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah ya sampai akhirnya eh, kalian mati atau menemui ajal kalian gitu ya. Nah, ini dia tadi. Fasya'nu fi kilal fariqaini. Ya, maka keadaan kedua kedua jenis manusia para pencari Tuhan tadi gitu ya. Entah kan Ramadan kan ada sinetron khusus Ramadan itu spesial PPT gitu ya. Para pencari Tuhan gitu. Nah, bahwa karakteristik kedua orang atau kedua golongan manusia itu tadi adalah yaitu as-sairin dan al-wasilin itu ayyughayyibahumullahu an ru'yati ta'atihim wa a'malihim al-mabrurah allati yataqarrabuna biha ilallah. Allah membuat mereka itu tidak tidak ingat lagi ya, atau tidak menganggap amal ibadahnya itu sesuatu yang bisa dibanggakan. Fala yuqimuna laha ba'da faraghihim minha waznan. Ketika mereka sudah selesai beramal, sudah. Mereka nggak ingat-ingat lagi. Mereka tidak membangga-banggakan lagi amal mereka. Ya. Bahkan wala ya'tamiduna 'alaiha fi ajrin yatma'una bihi au jannatin yanalunaha au fi iqabin yattaqunahu bal yarawna annaha aqall wa atfah min an takuna mahatta amalihim au manata atma'ihim. Kedua golongan ini sama Allah diberikan kemuliaan. Sebenarnya ini kemuliaan, Pak. Bahwa mereka tidak sama sekali mereken ya menghitung amal mereka sebagai sesuatu yang bisa mereka persembahkan kepada Allah. Mereka tidak sama sekali menjadikan amal ibadah itu sebagai modal yang mereka nantinya jadikan senjata untuk mereka menuntut surganya Allah, ya menuntut surganya Allah, kemudian me- apa, me- 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 menghindar dari azabnya Allah. Jadi kedua golongan ini nggak sama sekali bangga gitulah terhadap amal ibadahnya. Bahkan mereka hanya menilai bahwa amal ibadah mereka ya hanya sesuatu yang kecil, yang ringan yang bisa mereka persembahkan kepada Allah. Padahal kalau dibandingkan dengan orang awam, dua jenis manusia ini, orang yang sudah berjalan dalam perjalanan menuju Allah, apalagi yang sudah sampai, ibadahnya sangat banyak gitu ya, sangat sangat banyak, sangat besar dan sangat berarti sebenarnya. Tapi Allah memberikan mereka kemuliaan dengan cara mereka
tidak sama sekali menganggap ibadah mereka itu sesuatu yang bisa dibanggakan. Bahkan sebaliknya, mereka selalu merasa kurang dalam beribadah, ya kurang dari segi kuantitas, kurang dari segi kualitasnya. Mereka selalu bermuhasabah. Nah itu Pak, karakteristik dua jenis manusia itu kayak gitu. Ya, hasibu qabla an tuhasabu. Mereka ini selalu bermuhasabah, selalu menghitung-hitung amalnya, ya, menilai amalnya itu sangat ringan, sangat apa namanya, sangat kecil, sesuatu yang tidak bisa dibanggakan begitu ya. Nah itu ya. Nah jadi itu dia tadi ya. Bahwa nih amal fariqul awal kata Syekh Buti. Adapun jenis manusia pertama yaitu as-sairun yang masih berjalan menuju Allah itu dia. Fali annahum hum fi marhalatis sair. Nah, mereka dalam fase perjalanan. Mereka itu sibuk untuk tazkiyatun nafs, ya, membersihkan jiwa dan nafsu mereka dari berbagai macam awan tebal tadi yang menutup perjalanan mereka menuju Allah. Ya, karena mereka sadar setiap amal ibadah dan apa namanya kegiatan kebaikan yang mereka lakukan itu sangat mungkin berpotensi terkena percikan-percikan dunia gitu ya. Yang itu nanti membuat amal dia menjadi tercela, menjadi kurang sempurna. Bahkan amal seperti itu sangat tidak layak untuk dibawa gitu ya menghadap kepada Allah. Apalagi dijadikan sebagai dalam tanda petik ya harga untuk dia kemudian membeli dalam tanda kutip surga dan kebaikannya Allah gitu ya. Jadi dia ini lagi fokus. Orang-orang yang pertama ini as-sairun sedang fokus untuk gimana caranya amal ibadah mereka bisa ikhlas karena Allah, ya, terhindar dari berbagai macam apa namanya kotoran-kotoran dunia, dari mulai ria, ujub, ya, sombong. Jadi seperti itu jenis manusia yang pertama yang mendapat kemuliaan dari Allah as-sairun gitu ya. Nah, bahkan salah satu kenapa Allah juga memuliakan orang yang ini as-sairun yang tadi pertama itu karena ya tadi dia punya kesadaran penuh bahwa amalnya itu penuh kekurangan, ya, penuh kekurangan. Sadar amalnya itu kurang, ya, kurang sempurna, kurang baik, kurang banyak, kurang kurang berkualitas. Nah, kenapa itu sebagai sebuah kemuliaan dari Allah? Karena orang yang meyakini bahwa ketaatannya dan ibadahnya kepada Allah itu terbebas dan bersih dari kotoran dunia. Nah, itu sendiri sikap seperti itu yang disebut dengan ujub, Pak. Jadi dia ngerasa bangga sama amal ibadahnya, ngerasa bahwa amal ibadahnya itu tidak kurang, ya, bahwa amal ibadahnya ini sangat murni dan jernih dari kotoran-kotoran dunia. Nah, perasaan dan sikap seperti itulah justru yang disebut dengan ujub, ya. Wa huwa asra'ul afat izhaqan lit-tha'ah wa mahwan li jadwaha. Dan ujub ini salah satu virus, ya, berbahaya yang sangat cepat, ya, merasuki hati manusia sehingga nantinya eh, ketaatan dia tidak lagi bernilai di sisi Allah dan bahkan bisa menghapus pahala dan menggugurkan fadilah dari ibadah yang dia lakukan. Itu ya. Nah, jadi ini Pak, apakah kita bisa tergolong orang-orang yang jenis pertama ini as-sairun? Nah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita masih dalam perjalanan ini ya. Masih dalam perjalanan. Ya, yang namanya perjalanan ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, yang penting semuanya pada akhirnya nanti akan sampai gitu kepada Allah. Tapi kalau memang dia benar-benar tulus berjalan menuju Allah, Allah akan bantu. Ya, ayatnya yang walladzina jahadu fina, ya, lanahdiyannahum Subulana. subulana. Ya. Jadi kalau orang benar-benar tulus
berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia benar-benar beribadah ya, untuk Allah, ya demi Allah, dan tidak untuk siapa-siapa. Ya, itu maka sesuai janji Allah dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir itu tadi yang kita baca, ayat 69, ya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Nah, berjihad di sini adalah berusaha secara sungguh-sungguh dalam mencari ridho Allah. Itu maka kami akan tunjukkan, ya, tunjukkan jalan menuju kami. Itu sehingga apa namanya, Allah wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah ini Pak. Nah justru, dan ditambahkan lagi oleh Syekh Buti, salah satu kemuliaan yang Allah kasih kepada jenis manusia pertama ini as-sairun, yang sedang berjalan menuju Allah, adalah semakin mereka berjalan menuju Allah, semakin mendekat dia kepada Allah, semakin besar perasaan bahwa dia itu kurang dalam membawa bekal, ya tidak sempurna dalam beribadah. Jadi perasaan yang semakin besar itu yang semakin tumbuh justru bukan perasaan ujub, merasa bangga terhadap amal sendiri, enggak. Justru dia akan, ya izdada syu'uran bitaksirihi. Dia akan selalu bertambah rasa kurang, ya kurang banyak, kurang sempurna, kurang tulus dalam beribadah kepada Allah. Nah, dan dia juga akan timbul perasaan bahwa dia lemah di hadapan Allah, bahwa ibadah yang dia lakukan pun itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak mungkin untuk membanggakan amalnya sendiri, karena amalnya sendiri saja itu merupakan bagian dari anugerah dan karunia Allah yang diberikan kepada dia. Itu ya. Jadi kalau ada orang-orang terus yang bilang, "Oh, saya beribadah kepada Allah, berjalan menuju Allah, tapi nggak ada yang namanya awan-awan tebal berupa tantangan, hambatan dari dunia itu." Nah, sebenarnya sudah terjebak itu, sudah terperangkap. Ya, orang-orang yang meyakini bahwa amal ibadahnya itu terbebas dari apa namanya virus-virus dunia. Nah, maka di saat itu pula dia sebenarnya menunjukkan dirinya itu terjebak, ya, terjebak pada keadaan yang sebenarnya menghinakan dirinya sendiri, ya, bahwa dia merasa dirinya itu sudah sempurna dalam beribadah. Padahal Allah sendiri yang bilang dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 28 gitu ya, khuliqal insanu dha'ifa, ya, bahwa manusia itu diciptakan bersifat sangat lemah. Kita itu nggak ada daya dan upaya kecuali dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi bahkan orang-orang yang tadi berjalan menuju Allah itu, yang tadi saya bilang gitu ya, tidak sama sekali menganggap ibadahnya adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Bahkan mereka selalu mengevaluasi, selalu bermuhasabah, mana yang kurang, apa yang masih bisa diimprove, apa yang masih bisa diperbaiki gitu ya. Karena mereka tahu bahkan ibadah yang mereka lakukan pun itu semuanya anugerah dari Allah, dia tidak punya daya dan upaya, ya. Jadi apa kemudian yang bisa dibanggakan kalau kita meyakini bahwa semua-muanya itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Syekh Ibnu Athaillah juga mengingatkan, Syekh Buti mengingatkan, ada satu hikmah ya yang lalu yang sudah pernah dibahas. Kalimatnya la amala arjalil qabul min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Tidak ada amal yang paling bisa diharapkan pengkabulannya, ya, melainkan amal yang Anda sendiri lupa pernah melakukannya, dan amal yang Anda sendiri menganggap itu amalan biasa-biasa saja, amalan remeh-temeh gitu.
Jadi dalam bahasa lain yang lebih sederhana, Allah itu sangat senang dengan amal ibadah yang oleh pelakunya itu dilupakan gitu. Jadi dia nggak ingat-ingat lagi perbuatan baik dia. Ya, yang ngelakuinnya aja udah lupa. Ya, bahkan dia menganggap ibadah dia itu sesuatu yang biasa saja, bukan sesuatu. Artinya biasa saja, bukannya tidak bersyukur ya. Artinya dia tetap bersyukur. Diarahkan oleh Allah mendapatkan hidayah bisa beramal. Tapi artinya dia tidak bangga terhadap ibadahnya sendiri sehingga menyombongkan diri. Enggak gitu ya. Jadi orang-orang yang semacam ini eh, mendapatkan anugerah dari Allah karena dia bisa memaintain hatinya, kalbunya untuk melupakan amal yang sudah dia lakukan dan menganggap remeh amal ibadah yang dia kerjakan. Artinya menganggap remeh, dia tidak menganggap ibadah dia itu sesuatu yang bisa dibanggakan. Ya. Nah, itu salah satu ciri Allah menerima amal kita, Pak. Bu ya. Jadi ingat-ingat salah satu ciri Allah menerima amal kita adalah kita nggak ingat lagi amal ibadah yang sudah pernah kita lakukan gitu ya. Bahkan kita kadang-kadang teringat satu amal perbuatan karena ada orang lain yang mengingatkan itu. Misalkan kita ketemu orang lain, oh assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji ingat gak nama saya? Saya dulu kerja sama Pak Haji, saya dulu tetangganya Pak Haji, saya dulu begini yang dibantu oleh Pak Haji, begini-begini. Tapi kitanya lupa gitu ya. Oh, yang mana ya? Masa iya saya pernah begitu? Nah, itu tanda ibadah kita itu diterima sama Allah, Pak. Makanya Nabi kan pesan betul ya, pesan betul Nabi itu. Jangan ngeremehin amal sekecil apapun, Pak. Itu kata Nabi kan. Walau tabassumuka fi wajhi akhika. Meskipun hanya ya senyummu yang tersimpul di wajahmu yang indah itu. Ya walau antal ko akhaka bi wajhin talqin kata Nabi. Ya meskipun Anda hanya sekedar memasang wajah berseri wajah indah di depan saudaramu sama muslim itu juga sudah merupakan kebaikan. Di hadis lain Nabi bilang kepada ibu-ibu, ya nisa al mukminat, wahai perempuan-perempuan mukminah, ya la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau an tasaddaqina bi firshina syatin atau kama qala Rasulullah SAW. Meskipun kamu hanya bisa berbagi dengan gaji lemak ya daripada daging. Firshin itu daging apa? Bukan dagingnya tapi lemaknya atau gajinya gitu ya. Nah itu Pak. Jadi salah satu ciri amal ibadah kita diterima dan memang salah satu apa namanya karakteristik amal yang sangat Allah senangi itu adalah amal yang kita lupa pernah melakukan itu gitu. Berarti kan maknanya kita tidak mereken amal kita gitu. Kita tidak menilai amal kita sesuatu yang bisa dibangga-banggakan gitu ya. Itu salah satu ciri amal kita diterima sama Allah SWT. Nah, makanya jangan meremehkan amal ibadah yang kecil. Kenapa tidak boleh meremehkan amal ibadah yang kecil? Karena notabene amal yang sangat mungkin kita lupain itu kan yang kecil, Pak. Bener gak? Ada orang sedekah infak 1 M buat bangun masjid. Sama orang yang sedekahnya cuma ratusan ribu gitu ya. Yang ratusan ribu ini bilang, alah, oh, cuma ratusan ribu. Bahkan mungkin dia udah lupa pernah nyumbang di masjid itu gitu ya. Ya, bukan, jadi gini, bukan berarti kemudian agama menganjurkan kita beribadah beramal sedikit saja. Enggak. Enggak ke situ arahnya. Tapi untuk belajar ikhlas, belajar kita melupakan amal ibadah gitu ya. Itu dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Kalau yang kecil-kecil ini sudah kita bisa terapkan, bisa kita amalkan, bisa kita lakukan gitu ya. Nanti ya apalagi kalau bisa beramal besar tapi dia lupakan gitu. Dia tidak ingat-ingat lagi, dia tidak hitung-hitung lagi, itu lebih hebat lagi gitu ya. Lebih lebih mulia lagi. Nah, ini jenis manusia yang pertama tuh seperti itu ya, as-sairun orang yang berjalan menuju Allah. Ya dia tidak sama sekali menganggap amal ibadahnya itu sesuatu karena dia sedang sibuk ya menyingkirkan awan-awan tebal yang ada di hadapan dia berupa dunia yang bisa memperlambat perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia selalu merasa ibadahnya itu kurang, ibadahnya itu sangat minim
Ya, sehingga dengan begitu dia terus memperbaiki diri, terus mengevaluasi dirinya, sehingga dia mengamalkan hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu, bermuhasabalah kamu ya sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Itu orang yang pertama, jenis yang pertama. Jenis yang kedua, amal fariqus tsani, para pencari Tuhan yang kedua, ini orang-orang al-wasilun, ya, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Nah, kalau yang tadi yang jenis manusia pertama, mereka tidak mereken amal ibadahnya karena memang terlalu sibuk untuk apa namanya menyingkirkan gangguan-gangguan di setiap perjalanan dia. Nah, kalau yang kedua ini jenis manusia orang udah sampai, Pak. Mereka terlalu sibuk, terlena, terpana dengan keindahan asma'nya Allah, dengan kemuliaan sifatnya Allah. Ya, sehingga mereka larut gitu ya dalam kebesarannya Allah, dalam hadratnya Allah. Sehingga ya mereka udah nggak peduli lagi amal ibadah yang mereka lakukan itu. Karena itu cuma perantara gitu ya. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti kemudian mereka ketika sudah sampai mereka nggak ibadah lagi. Enggak. Ya tetap mereka ibadah. Tetapi mereka sudah sibuk. Ya mereka sudah terlalu larut di dalam kebesarannya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, tetapi gini, eh, yang perlu juga difahami adalah orang-orang yang sampai di sini di level al-wasilun, justru kebanyakan mereka itu sebenarnya nggak sadar kalau mereka tuh sudah sampai gitu, Pak. Nah, ini juga anugerah. Karena kalau mereka nanti mendeklar bahwa dirinya, oh saya termasuk al-wasilun, berarti sombong lagi aja gitu kan. Berarti mereka belum belum sampai sebenarnya kalau begitu. Karena mereka masih ada sifat takjub, bisa apa ujub, takabur gitu ya. Ya, mereka sebenarnya nggak gitu sadar. Yang tahu mereka sampai itu ya sebenarnya Allah gitu ya. Allah Subhanahu wa taala yang menilai mereka, oh ternyata mereka sudah sampai. Ya kalau mereka sadar bahwa mereka sudah sampai, nah itu bahaya justru. Nanti mereka timbul rasa sombong atau bahkan mereka merasa puas terhadap udah nih gue udah sampai kan. Ya, saya udah melakukan perjalanan jauh, perjalanan panjang gitu kan. Masa saya perlu berjalan lagi? Udahlah, saya tinggal menikmati gitu. Akhirnya mereka menurun ya kualitas ibadahnya, kuantitas ibadahnya gitu. Jadi terus kalau kata Syekh Buti, kaifa na'rifuhum? Terus bagaimana cara kita mengenali mereka? Dengan petunjuk apa kita bisa mengetahui bahwa orang ini termasuk jenis manusia yang kedua ini? Nah, bahwa salah satu cirinya adalah annahum ghaibuna bisyuhudihim ad-daim lillahi ta'ala an syuhudi a'malihim min haitsu hiya fadlan an ayyashhadu mazayaha aw syai'an min madhahiri kamaliha. Nah, salah satu ciri orang yang seperti ini adalah justru mereka itu apa? Merasa itu tadi amal ibadahnya itu tidak sempurna, amal ibadahnya itu eh, tidak menjadi amal ibadah yang bisa dibanggakan. Ya, bukan berarti mereka tidak bersyukur, mereka bersyukur, Pak. Bedakan nih. Mereka bersyukur, berterima kasih kepada Allah sudah diberikan hidayah taufik bisa beribadah. Cuma ibadah yang mereka lakukan ketika selesai udah sudah. Ya mereka tidak tidak ingat-ingat lagi, mereka lupakan itu. Bahkan mereka menganggap ibadah mereka itu ya sangat sangat kurang dan mereka sudah terlalu larut di dalam kebesarannya Allah. Gitu ya, sudah tidak lagi sibuk dengan menilai amal ibadah mereka dan seperti itulah. Tetapi ya ini bukan berarti mereka nanti tidak bersyukur ya, mereka tetap bersyukur gitu. Cuman kan orang-orang yang seperti ini kan fokusnya itu bukan lagi ke mazhar, Pak. Bukan lagi ke apa namanya ke hal-hal yang sifatnya zohir gitu. Orang yang sudah sampai kepada Allah itu fokusnya sudah di batin, ya. Karena mereka tahu dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 120 itu Allah melarang kita ya, bukan melarang, menyuruh kita untuk meninggalkan dosa.
Nah, dosa yang seperti apa? Dosa yang terlihat maupun yang tersembunyi. Zahirul ithmi wa batinah. Jadi ada yang disebut dengan batinul ithmi, dosa batin gitu ya. Nah, salah satu dosa batin adalah itu, membanggakan amal ibadah yang dia lakukan, ya, mengakukan dirinya sendiri. Inilah aku, inilah saya, ya, inilah apa ibadah saya, inilah saya gitu. Nah, mengakukan dirinya sendiri. Naudzubillah. Itu salah satu dosa besar, ya, yang tersembunyi itu. Orang merasa silau, merasa terpukau dengan ibadah yang mereka lakukan sendiri. Naudzubillah. Ya, jangan sampai seperti itu kita. Nah, ini juga yang nanti yang menyebabkan akhirnya Bal'am bin Ba'uro, ya. Kalau Bapak Ibu ingat itu kisahnya. Bal'am bin Ba'uro itu sebenarnya, ya, kalau dia jujur kepada dirinya, tulus ibadahnya karena Allah dan tidak tergoda oleh dunia. Nah, itu Allah sudah mengangkat dia itu dengan apa namanya? Dengan status dan derajat yang sangat tinggi. Surat Al-A'raf itu surat 7 ayat 176 kan? Yang sudah beberapa kali kita bahas gitu ya. Dari 175-nya sebenarnya. Watul alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Siapa? Ini Bal'am. Ya, Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Dia ini orang-orang apa? Orang ini sama Allah sudah dikasih, ya, Ismullahil A'zam. Ya, nama Allah yang agung, yang ini ibaratnya bisa dibilang kunci langit, Bapak Ibu. Kalau Bal'am bin Ba'ura itu berdoa kepada Allah dengan membawa-bawa Ismullahil A'zam ini, niscaya doanya nggak akan tertolak. Dan memang Bal'am ini salah satu keutamaannya, doanya nggak pernah tertolak. Nah, tapi karena dia melepas diri dari ayat-ayatnya Allah, lalu dia diikuti oleh setan sampai akhirnya dia tergoda. Nah, ini tadi tuh, Bapak Ibu. Ya, awan-awan tebal berupa dunia ini yang menutupi jalan orang yang menuju kepada Allah. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang yang sesat. Nah, padahal kata Allah, lihat, walau syi'na, sekiranya kami kehendaki, la rafa'nahu biha, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tapi walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, tetapi dia cenderung kepada dunia. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, karena kita masih di level manusia yang pertama tadi, jenis yang pertama, as-sairun, yang masih berjalan. Nah, ini salah satu fokus kita sekarang apa? Ya, fokus kita adalah memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita, ya, sambil melupakan setiap ibadah yang sudah kita lakukan. Dalam arti jangan diingat-ingat lagi sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi tetap evaluasi. Nah, terus fokus kita yang kedua adalah ini dia, menghilangkan, ya, hambatan-hambatan dan awan-awan tebal yang menutupi kita dengan Allah, yang itu berupa kecenderungan hati dan nafsu kita kepada dunia. Seperti Bal'am ini, dia cenderung kepada dunia dan wattaba'a hawa, dia mengikuti keinginannya yang rendah. Bahkan dari awal yang tadinya Allah ingin tinggikan derajatnya, sampai akhirnya Allah bilang famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan dia adalah seperti anjing. Bayangin, Pak. Dari yang tadinya sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, Allah berikan dia kemuliaan, ya, dengan Allah berikan dia ayat-ayat Allah, Ismullahil A'zam, sampai akhirnya di titik terendah dia dihina oleh Allah, direndahkan oleh Allah, disamakan derajatnya oleh Allah seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, dan jika kamu tidak halau, dia akan menjulurkan lidahnya juga. Ya, demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka dapat berpikir. Ini sih orang-orang semacam Bal'am sebenarnya sudah bisa dikatakan sampai kepada Allah al-wasilun gitu ya. Tetapi itu dia,
Ya dia terlalu terlalu apa ya? Terlalu pede, terlalu terlena terhadap amal ibadahnya sehingga dia merasa bahwa ibadahnya yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang hebat, bahkan dia mendapatkan kehebatan memang dengan Ismullahil Azam tadi gitu ya. Sebentar Bapak Ibu. Jadi dia terlalu terlalu fokus terhadap ininya gitu ya, terhadap ibadahnya sehingga akhirnya Allah hinakan dengan cara seperti itu gitu ya. Nah, bahkan di sini ada satu statement menarik dari Syekh Muti. Orang-orang yang menghitung-hitung ketaatannya kepada Allah, orang-orang yang membanggakan ketaatannya kepada Allah, itu bahkan yumari sulaunan min aswa'i alwani syirk al-khafi. Ya, orang-orang yang terlalu membanggakan ketaatannya kepada Allah, ya, sampai lupa bahwa dia bisa melakukan ketaatan itu juga karena Allah yang memberikan anugerahnya. Dia itu sebenarnya sedang melakukan satu perbuatan syirik yang samar, Pak. Ya, jadi gini, ketika orang yang sudah tadi sampai kepada Allah, gitu ya, ya, dia sampai kepada Allah kan dengan amal, dengan ketaatan tadi. Hmm. Nah, orang-orang yang menganggap amal ibadahnya ini sesuatu yang bisa dibanggakan, sebenarnya dia itu sedang melakukan syirik kecil, syirik samar, syirik yang khafi, ya. Syirik yang samar, syirik yang khafi. Kenapa dia dikatakan melakukan kesyirikan? Karena sebenarnya tujuan dia tuh nanti bukan ke Allah langsung, tapi dia ingin mendapatkan feedback dari amal yang dia lakukan. Berupa apa? Misalkan pujian, ya, pangkat atau derajat di sisi manusia, ya, keutamaan gitu. Nah, ini yang kemudian Nabi sebut ria itu sebagai syirik kecil, Pak. Karena ketika dia beramal tapi tidak dia tujukan hanya untuk Allah, kan berarti dia tidak puas dengan penilaian dari Allah. Nah, orang-orang yang sudah sampai tadi al-wasilun tadi, Bapak Ibu, dia udah nggak nilai amalnya lagi. Karena dia sudah terlalu sibuk menyaksikan kebesaran Allah. Itu. Tapi ingat, bukan berarti dia tidak beramal lagi. Alhamdulillah. Itu tertipu lagi namanya. Dia tetap beramal gitu. Cuma amal ini dia jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran, sebagai pengingat bahwa berarti Allah sayang sama dia. Pak, Bu, Allah itu sayang banget sama kita, ya. Bahkan jangankan kita yang memang sering bersujud kepada Allah. Fir'aun saja pada awal mulanya di surat Toha ayat 44 itu, Allah kan sayang sama Fir'aun, Pak. Allah pengen Fir'aun sadar. Allah pengen Fir'aun taubat gitu, kembali. Makanya Nabi Musa dan Nabi Harun yang diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan Fir'aun, itu pada awalnya sama Allah disuruh dengan kata-kata yang lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau dia takut. Bayangin coba. Untuk makhluk yang diciptain sama Allah, terus makhluk ini ngaku diri, mendeklarkan diri sebagai Tuhan, Allah awalnya belum nggak marah gitu, nggak murka, bahkan sayang, pengen Firaun itu balik sadar, gitu loh, ya. Makanya sama Allah, Nabi Musa, Nabi Harun nggak langsung disuruh perangi. Sudah gitu, indikator sayangnya Allah kepada Firaun juga ditunjukkan oleh Allah untuk mengutus kepada Firaun dua nabi. Coba, ya, saking Allah kepengen ini Firaun biar balik gitu, biar 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 sadar.
Tapi memang dasar Firaun yang keras kepala gitu ya. Yang memang tidak mau menerima nasihat itu. Makanya penting kata Nabi ad-dinun nasihah. Agama itu berdiri di atas pilar nasihat gitu, Pak, Bu. Nah, ini bukti bahwa Allah tuh sayang sekali sama kita sebagai hambanya. Dan Allah itu pengen banget hambanya itu ya sebanyak-banyak itu nanti masuk ke dalam surga. Walaupun Allah nggak ada untungnya. Dalam hadis qudsi ya, Allah bilang ya, seandainya seluruh manusia, bukan hanya seluruh manusia lah, seluruh makhluk jin termasuk. Ala atqa rajulin minkum. Itu menjadi orang yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya semua jin, semua manusia beriman, bertakwa, nggak ada yang kufur, nggak ada yang membangkang. Hmm. Itu mazada min mulki syai'a kata Allah. Nggak sama sekali nambahin kemuliaan saya, nggak sama sekali menambah kekayaan saya, kerajaan saya. Enggak. Pun sebaliknya dalam hadis qudsi itu. Seandainya kalian manusia jin seluruhnya dari awal sampai akhir ala afjar qalbi wahidin minkum menjadi orang yang paling fajir, suka maksiat, suka berbuat dosa, nggak pernah beribadah. Semuanya deh, nggak ada yang iman. Mana kosomin mulki syai'ah. Itu nggak ngurangin kemuliaanku, nggak ngurangin kehebatanku dan tidak mengurangi derajatku sebagai Tuhan kata Allah. Makanya Allah tuh sayang sama manusia sebenarnya buat mereka sendiri. Gitu. Sampai Bapak Ibu dalam hadis Muslim itu yang tentang syafaat ya, bahwa nanti kan setiap orang beriman itu punya hak untuk ngasih syafaat, gitu ya. punya apa otoritas lah, ya dikasih sama Allah apa namanya hak otoritas untuk memberikan syafaat, gitu ya. Ini dalam hadis Sahih Muslim nomor 183. Hadis Sahih Muslim nomor 183 kan, yang intinya nanti eh, ada orang-orang yang ketika melewati jembatan Sirat itu fayamurul mu'minuna katorfil ain. Melewati jembatan Sirat seperti sekedipan mata, wakal barki seperti kilat menyambar, wakarih seperti angin berhembus, wakatoiri seperti burung yang melesat terbang tinggi, wa ka'ajawidil khayli seperti kuda-kuda pacu yang berjalan cepat. Sampai ke akhirnya mereka masuk ke dalam surga, kan mereka mencari Bapak Ibu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sebentar Bapak Ibu. Ya, maaf. Jadi ketika nanti orang-orang melewati jembatan Sirat ya, ada orang yang berjalan secepat mata berkedip, secepat kilat menyambar gitu ya. Nah, ketika mereka sudah masuk surga kan mereka akhirnya menghadap kepada Allah karena mereka tidak menemukan ya orang-orang yang mereka kenal ada di dalam surga. Nah, lihat disinilah kebaikan Allah, kemurahan Allah, ya dan sayangnya Allah kepada manusia. Lihat Bapak Ibu, saya tunjukkan di mana sayangnya Allah. Bagaimana sayangnya Allah kepada manusia. Sehingga Allah mengizinkan banyak orang yang sudah harusnya masuk neraka tapi diselamatkan untuk akhirnya masuk surga. Apa kata Allah di sini? Akhriju man araftum. Ini hadis sahih ya, Muslim nomor 183. Jadi kata Allah, Allah berikan izin kepada mereka itu, keluarkan siapapun yang kalian kenal. Kata Allah begitu, Pak. Mereka girang. Mereka buru-buru cepat-cepat ke neraka. Akhirnya mereka menyelamatkan orang-orang yang mereka kenal yang sudah jatuh ke dalam neraka, yang mana api neraka ini baru sampai kepada lutut dan betisnya. Artinya gini, orang-orang yang terpleset ke neraka ini dari jembatan Sirat ini itu belum sampai seutuhnya tenggelam di neraka.
Api itu baru sampai ke betis dan lutut. Sudah keburu di apa namanya? Sudah keburu diselamatkan oleh Allah Subhanahu oleh manusia yang mereka saling kenal gitu ya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi sudah keburu, artinya prosesnya sangat cepat lah gitu ya. Api baru sampai betis, baru sampai lutut sudah ditarik. Nah, terus sudah nih. Lihat nih sayangnya Allah. Kan mereka pengen masuk nih ke surga. Ditahan dulu sama Allah Bapak Ibu. Kata Allah, irji'u, kembali kalian ke neraka. Nah, mereka bingung. Loh, ngapain lagi? Karena orang yang mereka kenal itu kan sudah selamat semua. Sudah mereka tarik semua. Sekarang mau siapa lagi? Nah kata Allah, faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin. Cari orang-orang yang pernah berbuat baik seumur hidup senilai 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau sekarang tinggi ya, karena emas lagi mahal banget sekarang nih yang LM. Nah jadi kata Allah, tunggu deh. Jangan yang kalian kenal doang, yang kalian selamatin. Angkat lagi, ambil lagi. Selamatkan lagi. Banyak orang. Siapa sekarang? Kata Allah yang punya atau yang pernah berbuat baik 1 dinar seumur hidupnya. Tuh kan? Dah. Sudah nih. Ya. Fase kedua yang diselamatin yang punya kebaikan 1 dinar. Mereka udah mau masuk surga. Ditahan lagi sama Allah. Sekarang cari yang kebaikannya nisfi dinar. Setengah dinar. Yang pernah berbuat baik seumur hidup setengah dinar. Keluarin kata Allah. Udah tuh kan? Mereka keluarin lagi. Banyak akhirnya tuh yang semakin banyak nih yang selamat dari neraka, yang keluar dari neraka. Nah, terus ketika mereka pengen masuk lagi, mereka ditahan lagi sama Allah. Ya, irji'u, balik lagi, kembali lagi sana. Siapa lagi yang saling kenal sudah kami selamatkan. Yang kebaikannya 1 dinar sudah. Yang kebaikannya setengah dinar sudah. Sekarang siapa lagi? Cari yang punya atau pernah berbuat baik mithqala dzarrah. Ya, sebesar dzarrah atom. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu dia tadi makanya. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Itu Bapak Ibu. Nah, sudah nih ya eh, sudah diselamatkan orang-orang yang pernah berbuat baik walaupun cuma 1 dzarrah. Sekecil apapun gitu ya kebaikannya. Berarti kan ada 4 fase nih, 4 golongan. Yang mereka kenal, yang kebaikannya 1 dinar, yang kebaikannya setengah dinar, dan yang kebaikannya 1 dzarrah. Nah, di sini Pak, Allah berfirman nih. Ya, fayaqulullahu azza wa jalla. Dalam hadis ini dijelaskan kemudian nanti Allah berfirman. Syafa'atil malaika, para malaikat sudah memberikan syafaatnya. Wa syafa'an nabiyun, para nabi juga sudah. Wa syafa'al mu'minun, orang beriman juga sudah. Artinya sudah banyak nih kan yang dapat remisi gitu ya. Yang keluar dari neraka. Terus Allah bilang, kirain udah selesai Pak. Ternyata belum. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Maka setelah para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang beriman memberi syafaat, sisa siapa? Sisa Allah, zat yang maha rahman dan maha rahim. Apa yang kemudian Allah lakukan? Fayaqbidu qabdatan minan nar. Allah kemudian eh, cabut, bukan cabut ya. Allah kemudian angkat, Allah raup, itu diraup ya dikumpulkan oleh Allah. Semua yang ada di neraka tetap ya, tapi syaratnya harus beriman. Yang beriman tapi lam ya'malu khairan qat. Yang tidak pernah melakukan kebaikan sekecil apapun. Itu Allah yang nolongin Pak, Allah yang syafaatin. Ini orang ini beriman tapi nggak pernah berbuat baik, diambil sama Allah. Ya, ditarik, diangkat dari neraka. Tapi karena mereka sudah terlalu lama di neraka, sudah gosong ya kan. Fayulqihim fi nahrin fi afwahil jannah yuqalu lahu nahrul hayah. Allah orang-orang ini diangkat dari neraka kemudian dicemplungkan ke dalam sungai yang berada di mulut surga. Nama sungainya adalah sungai kehidupan. Maka yang tadinya mereka gosong, hitam, legam,
Karena terbakar oleh api, mereka kembali menjadi orang yang cantik, yang indah, yang berparas rupawan gitu ya. Itu Bapak Ibu. Bayangin, sesayang itu Allah sama manusia. Pertama yang saling kenal, dikasih izin untuk selamatin. Kedua yang pernah berbuat baik 1 dinar, kebaikannya seumur hidup, suruh keluarin. Yang ketiga yang kebaikannya 1/2 dinar, suruh keluarin. Yang keempat yang kebaikannya 1 dzarrah. Bahkan perawi hadis mengutip ayat 40 surat An-Nisa. Ya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Tuh. Ayat ini dikutip dalam sela-sela hadis tadi. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Dan jika ada kebajikan sekecil dzarrah pun, ya Allah tidak akan sia-siakan. Wa yu'ti min ladunhu ajrun azima. Ya niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Nah, jadi sesayang itu Bapak Ibu Allah kepada manusia. Nah, salah satu ciri Allah menyayangi manusia itu adalah dengan cara Allah memberikan dia taufik hidayah untuk dia beribadah, plus Allah sematkan, Allah tancapkan di dalam kolbu dan hatinya perasaan bahwa amal ibadahnya itu sesuatu yang tidak patut untuk dibanggakan, sehingga dia jauh dari sifat ujub, ya sifat takabur, sombong gitu ya. Nah, tapi ini juga jangan disalahfahami Bapak Ibu, kata Syekh Buti, jangan disalahfahami orang-orang yang sudah sampai kepada Allah ini terus kemudian meremehkan ibadah dalam konteks ibadahnya ngasal gitu. Enggak, justru gini, yang dimaksud mereka melupakan ibadah mereka, mereka tidak mereken dan menganggap ibadah mereka sesuatu yang bisa dibanggakan itu setelah melakukan. Jadi before-nya, sebelum mereka melakukan ibadah, justru mereka akan melakukan dengan sesempurna mungkin. Ya, mereka pelajari rukunnya. Karena itu, mereka sudah sampai kepada Allah. Jadi mereka nggak mau main-main ibadahnya. Mereka sudah disaksikan oleh Allah. Mereka sudah berada dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik di hadapan Allah. Masa ibadahnya mau main-main? Oh, dia merasa di hadapannya ada Allah. Justru ibadahnya akan sangat diupayakan untuk sempurna. Nah, cuma ketika faidza faragha, ketika ibadahnya sudah selesai, nah di situ baru mereka melupakan gitu. Mereka mengabaikan, tidak menganggap sebagai sesuatu yang patut untuk dibanggakan gitu. Tapi ketika sebelum beribadah, ya mereka sangat sangat boleh dibilang mungkin sangat lebay memastikan setiap ibadah yang mereka lakukan itu sesuai dengan ketentuan, syarat dan rukun yang berlaku. Ya karena mereka malu di hadapan Allah. Karena mereka sudah sampai kepada Allah gitu ya. Nah, ketika mereka sudah selesai, baru mereka tidak menganggap ibadah itu sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Bahkan mereka tadi selalu merasa bersyukur karena Allah sudah ngasih hidayah, Allah sudah ngasih taufiknya. Saya bisa ibadah ya karena Allah, saya bisa melakukan ibadah ini karena dapat taufik dan hidayah dari Allah. Gitu kan? Jadi justru seperti itu ininya perasaannya. Bukan berarti bukan berarti mereka ibadahnya ngasal, pada akhirnya enggak ngasal gitu ya. Baik. Kemudian nah ini salah satu juga anugerah yang Allah berikan adalah mereka di samping mereka melupakan ibadah yang sudah pernah mereka lakukan, mereka juga mengabaikan ya sikap mereka terhadap kedudukan mereka. Jadi mereka tidak menganggap kedudukan mereka tinggi. Itu yang saya bilang. Bahkan banyak dari para wali itu nggak sadar kalau mereka itu wali gitu. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku wali, itu berarti wali-wali ya. Wali nikah itu baru ngaku wali gitu. Wali murid gitu, dia ngaku wali. Tapi kalau wali dengan dengan definisi benar-benar kekasih Allah, mereka nggak akan ngaku-ngaku, justru mereka akan menutupi. Itu kan kemarin sudah kita singgung juga bahwa orang-orang seperti itu, wali-wali yang bahkan mendapatkan karomah, itu menutupi karomahnya seperti seperti wanita menutupi darah haidnya gitu.
Kan wanita malu ya kalau darah haidnya eh, terungkap gitu oleh orang laki-laki yang bukan mahram gitu ya. Kelihatan ya tersingkap itu malu. Nah, maka malunya para walinya Allah kalau memang mereka beneran wali dan mendapatkan karunia kepada dari Allah, mereka tuh malu kalau apa? Kalau keadaan mereka ini diketahui banyak orang gitu. Bahkan tadi banyak wali yang nggak sadar kalau dia itu wali gitu. Bahkan perlu dikasih tahu dulu sama wali yang lainnya kalau dia itu wali gitu kira-kira. Maka kalau ada orang sekarang menjual cerita-cerita khurafat ya, cerita-cerita tentang bukan khurafat sih sebenarnya, ngaku-ngaku lah, overclaim ya bahwa dia apa namanya eh pernah bermimpi bertemu Nabi dalam keadaan sadar, pernah kemudian mendapatkan kemuliaan ini dan itu, dia punya kehebatan ini dan itu. Nah, itu justru orang-orang yang beneran wali itu nggak seperti itu gitu ya. Mereka itu malu kalau harus apa namanya mengakui keadaannya gitu. Mereka bisa mungkin mereka tutupi itu gitu. Nah, ini yang disebut mereka dibuat oleh Allah juga lupa akan keadaan dirinya sendiri karena itu tadi dia sudah terlalu sibuk dengan apa namanya dengan keberadaan Allah di sisinya, perasaan bahwa dia selalu di hadapan Allah di sisi Allah gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang ngaku-ngaku wali gitu ya, setengah wali, itu justru biasanya mereka menjual cerita-cerita itu tuh untuk keuntungan dunia gitu. Jadi ini yang disebut penjual agamanya ini gitu ya. Bukannya ilmu yang diajarkan, tapi mereka hanya sibuk bercerita kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya tentang bagaimana kemuliaan yang dia dapat. Ya, dia pernah bertemu Nabi secara sadar, dia pernah mendapatkan ini dan itu. Nah, itu ketahuilah orang semacam itu jauh dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu. Jadi kesimpulannya adalah ada dua jenis para pencari Allah di sini. Ada orang-orang yang masih berjalan, as-sairun, ada orang-orang yang sudah sampai. Kedua-duanya ya mendapatkan anugerah dari Allah yaitu mereka tidak lagi memandang amal ibadahnya, mereka tidak lagi memandang keadaan dan posisi leveling dirinya di hadapan Allah. Yang satu karena masih sibuk dalam menyingkirkan hambatan dan rintangan yang menghambat dia berjalan menuju Allah. Yang satu lagi yang sudah sampai, dia sudah terlalu terlena dan larut di dalam kebesaran Allah sehingga dia tidak lagi menilai dirinya sebagai seseorang yang memiliki kemuliaan. Nah, kira-kira begitu ya, Bapak Hmm. Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ah, Ya. silakan Bapak Ibu yang mau memperdalam lagi dengan Ustadz tentang yang telah disampaikan tadi. Em, mungkin saya mulai Ustadz ya. Ya, Eh, ciri orang yang apa? Yang sudah berjalan menuju Allah itu adalah orang yang melupakan amalan-amalan yang telah dia buat gitu. Ciri amalan ya, yang tidak ya, diterima begitu Ustadz. ya. Nah, kalau misalnya kita memang udah lupa, tapi kok ada orang yang ngingatin terus gitu loh. Ah, Bapak tuh begini itu atau memuji amal kita apa gitu. Terus supaya kita tidak jatuh seperti ayat surat Al-Araf 17576 tadi itu Iya. apa yang kita lakukan Ustaz? Apa jawaban Nah, kita apa baik. yang Banyak pertanyaannya on point nih. Disebutkan juga tadi di kitabnya oleh Syekh Buti, salah satu cara terbaik itu apa? Tafakur, merenung, mikir, kita itu bisa kayak gini tuh dari siapa sih? Gitu. Artinya nanti Rabbutun ni'am bil mun'im. Mengkaitkan, selalu mengkaitkan nikmat yang kita dapat dengan sang pemberi nikmat. Itu dia. Jadi selalu tafakur, merenung untuk mengkaitkan segala nikmat yang kita dapat itu bukan dari saya kok, bukan saya hebat, bukan saya yang mulia. Saya begini tuh karena Allah yang bikin saya begini. Gitu. Kalau bukan karena dia saya nggak mungkin melakukan ini. Gitu. Jadi dengan adanya perenungan semacam itu diharapkan kata Syekh Buti ya orang itu nanti akan sadar gitu bahwa nggak ada yang bisa dibanggakan gitu.
Ketika orang mengingatkan kita akan amal ini ya, ya sudah gitu. Alhamdulillah saja karena kita pernah berbuat amal itu, sehingga ketika kita mengkaitkan nikmat yang kita dapat itu dari Allah, insya Allah walaupun orang itu ngingetin terus gitu ya, membisik-bisikan terus, Bapak tuh begini-begini loh. Dalam hati Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Ternyata kau masih berikan hamba kesempatan untuk bisa berbuat baik begini dan begitu. Jadi selalu kaitkan semua nikmat yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita beramal dan diingatkan oleh orang tidak lagi muncul gitu. Kadang-kadang yang manusiawi ya, Pak Mas. Kadang-kadang kita kayak, keren juga gue nih ya, gitu ya. Iya, Hebat juga gue nih. Ternyata nggak nyangka juga gue bisa begini gitu. Itu iya, betul. itu kadang sedikit tipis terbersit. Iya, Itu manusiawi, Pak. Itu manusiawi. Maka ketika itu sudah mulai terbersit, jangan justru di maintenance sehingga menjadi besar. Buru-buru dipadamkan, ditiup gitu ya, mumpung belum besar, gitu dipadamkan dengan cara tadi ya, mengingat-ingat bahwa ini tuh anugerah dari Allah. Ini tuh saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak karena Allah gitu ya. Ini semuanya hebat dari Allah Subhanahu wa taala, gitu, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak kalau Mas. kalau dijawab dengan hadza min fadli rabbi gimana Ustaz? Nah, bisa. Itu salah satu zikirannya lah, zikiran yang bisa membantu gitu kan. Itu wasilah saja, perantara saja, zikir yang bisa membantu kita menghadirkan perasaan tadi, perasaan bahwa la haula wala quwata illa billah, semua dari Allah gitu, Bah. Hadza min fadli rabbi, ini semua anugerah dari Allah. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa gitu ya. Saya punya begini, ya sama gitu ya. Setiap orang punya punya momen di mana dia tuh ngerasa bangga sama amalnya. Ya, itu maka nanti ketika itu mulai terbersit, arahkan rasa bangga terhadap amal itu untuk menjadi atau berubah, dikonversi menjadi perasaan bangga yang bersyukur, yang konotasinya bersyukur Allah telah mengarahkan saya, menganugerahkan saya ibadah ini atau amal ini gitu. Jadi memang perlu belajar itu Pak Mas. Bahkan ada satu hadis itu, kalau saya tidak salah ingat, ada sahabat tanya begini, ya Rasul, saya pernah berbuat amal baik. Saya nggak ria, saya nggak pamer. Bahkan saya cenderung diam-diam melakukan amalnya gitu. Tiba-tiba ada orang yang tahu, ada orang yang ngeliat. Nah, diungkaplah itu amal ibadah saya ke banyak orang gitu. Nah, terus terbersit dalam hati saya gitu perasaan senang, senang diketahui amal saya oleh orang gitu ya. Nah, itu gimana ya Rasul? Hmm. Kata Nabi, kalau tidak salah ya, laisa dzaka biriyain. Itu insya Allah tidak termasuk ria. Bal laka ajroni. Kamu bahkan dapat dua pahala. Pahala ibadah yang dilakukan diam-diam dan pahala ibadah yang dilakukan alaniyah. Sirru alaniyah, diam-diam dan terang-terangan. Nah, jadi ketika itu mulai terbersit muncul, arahkan perasaan kita itu untuk bersyukur kepada Allah dan arahkan niat kita itu untuk syiar. Ya, supaya orang niru, supaya orang apa namanya mengikuti jejak kita, itu kayak gitu itu nanti bisa meredam lah ibaratnya perasaan takabur atau sombong yang mulai terbesit di hati kita itu tadi ya. Itu dia, itu memang Baik. agak bahaya, itu agak tipis Ya, itu. ya. Oke, makasih Ustadz. Ya, Silakan sama-sama Pak Ibu Mas. Gusneti yang sudah resen. Bu Gusneti dibuka mic-nya dulu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, menyambung pertanyaan dari Pak Mazwar barusan. Nah, itu, apakah seseorang misalnya yang mengingatkan kita tentang kebaikan kita tadi, atau memuji kita di hadapan banyak orang, apakah itu merupakan salah satu ujian juga buat kita, Ustadz? Jadi, apakah Allah itu sedang menguji kita gitu? Apakah kita akan bersyukur atau terjebak di rasa ria tadi gitu, Ustadz? Iya, 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 iya. Assalamualaikum, Ustadz. Iya, iya, terima kasih Ibu. Jadi ada satu statement menarik dari apa namanya Nabi Allah Sulaiman ya alaihissalam. Ketika Allah gambarkan dalam surat An-Naml surat 27 ayat 40 kan. Nah itu ketika Allah memberikan berbagai macam limpahan anugerah kepada Nabi Sulaiman, kerajaan yang agung, kehebatan bisa menguasai keahlian ini dan itu,
memiliki apa namanya bala tentara yang sangat besar, baik dari bangsa manusia dan bangsa jin gitu kan. Apa kalimat daripada Nabi Sulaiman? Itu tadi yang Pak Mas bilang, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan karunia ini Allah kasih untuk menguji aku. Jadi betul sekali Bu Kusneti ya, bahwa ketika itu terjadi kita diingatkan terhadap amal yang pernah kita lakukan, atau kadang-kadang nggak diingetin sama orang, ingat sendiri gitu ya. Terus kita senyum-senyum sendiri gitu ya. Ih, gitu ya. Nah, itu ujian dari Allah untuk melihat di mana rasa syukur kita, di mana tingkat kolbu kita gitu ya. Apakah kita bersyukur atau kufur nikmat? Maka faman syaka wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur, dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan siapa yang ingkar maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia. Nah, makanya peribahasa kita bagus tuh di alam bahasa Indonesia Bu. Apa di atas langit masih ada langit gitu ya ibaratnya. Itu satu peribahasa yang sesuai dengan nafas Islam itu. Ya, artinya itu peribahasa yang menjadi rem buat kita untuk kita kemudian tidak jumawa, tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Kita udah pernah beramal ini, oh ternyata banyak kok yang amal ibadahnya lebih hebat dari saya. Saya pernah nyumbang 10 juta, ada yang nyumbang 100 juta. Saya pernah menyumbang sekian M, ada yang menyumbang puluhan M dan seterusnya gitu ya. Jadi kalimat peribahasa bahasa Indonesia kita tuh di atas langit masih ada langit itu sangat bagus untuk kita terapkan dan camkan di dalam kehidupan kita. Dan itu ujian ketika ada orang mengingatkan kebaikan kita. Nah di situ di mana letak apa namanya hati kita arahkan kemana. Nah itu ujiannya. Ya kalau kita bersyukur, kita kembalikan lagi kepada Allah. Nah insya Allah amal kita tidak ada yang sia-sia atau bahkan tidak ada yang gugur. Kan dalam Islam itu ada namanya minnah ya, Bu. Minnah itu adalah mengungkit-ungkit kebaikan. Nah ini bisa menggugurkan pahala kan. Mengungkit kebaikan itu bisa menggugurkan pahala gitu. Jadi sayang rugi. Mau kita udah apa namanya udah melakukan ibadah sebanyak dan sebagus itu, tapi gara-gara kita ungkit-ungkit, kalau kata orang Betawinya borok sikutan gitu ya. Udah dikasih diminta lagi gitu ya. Udah ngerjain tapi diingat-ingat lagi di ini. Nah itu salah satu muhbitun, sesuatu hal yang menggugurkan dan meruntuhkan pahala ibadah. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita lalui ini ujian-ujian semacam ini biar lulus ya. Baik. Amin. Baik, Iya, sama-sama. ya. Silakan Bapak Ibu dari Pekanbaru gimana nih Pak Irwan? Ada? Dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka dulu. Hmm. Iya. Atau Pak Akib? Pas. Ustadz ini yang Ustadz sampaikan tadi ini, aduh Masya Allah, ini jadi ada rasa optimis apa gitu, ini salah lagi nih kali Ustadz ya. Ini Allahnya sayang banget sama kita gitu ya Ustadz. Ya, Betul. apa begini aja sedikit aja sampai sebesar zarah pun kebaikan yang kita buat tuh bisa ditarik lagi ke surga gitu kan. Ada Betul. yang menyampaikan bahwa bukan ayat menyampaikan bahwa keburukan atau kejahatan yang kita buat sebesar zarah pun itu akan diperhitungkan begitu Ustadz. Tapi Betul. dengan melihat ini kok kayaknya wah ini saya bisa sorga ini. Itu perasaan begitu Rasa gimana? optimis gitu ya. Optimisnya keluar ini Ustadz. Baik, baik, baik. Ya, Boleh nggak gitu optimis gitu? bahkan harus, all optimis itu harus. Maka bedanya tipis sekali antara optimis dengan takabur atau sombong. Kan dalam surat apa? Surat Yusuf ya, surat 12 ayat 80 berapa itu 87 apa 87 betul ya. Surat Yusuf surat 12 kan Allah bilang wala tayasu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kita sudah juga bahas hikmah yang sebelum-sebelum ini bahwa
apa la saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata illa idza wajahaka fadluhu. Tidak ada dosa kecil ya jika kamu berhadapan dengan sifat adilnya Allah. Artinya ini nasihat untuk orang-orang yang suka meremehkan dosa-dosa kecil. Ya, artinya dosa sekecil apapun kalau kamu nanti berhadapan dengan sifat adilnya Allah, semua bakal dihisap. Wala wala kabirata idza wajahaka fadluhu, dan tidak ada dosa besar jika kamu berhadapan dengan fadlnya Allah, dengan kemuliaannya Allah, dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Nah, ini nasihat yang kedua ini untuk orang-orang yang masih melakukan dosa besar supaya jangan berputus asa gitu. Ya, bahwa semua orang berhak bertaubat, semua orang masih punya kesempatan taubat yang sama. Nah, ini sesuai dengan firman Allah ini ayat 87 surat Yusuf. Wala tayasu mir ruhillah. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, karena di antara tipu daya setan atau strategi setan itu adalah membuat orang putus asa, Pak Mas. Jadi putus asa dari rahmat Allah, dia ngerasa udah dosa saya terlalu banyak, saya nggak mungkin masuk surga. Naudzubillah. Itu ucapan yang berbahaya, Pak Mas gitu ya. Seperti contoh misalkan dalam wukuf Arafah ketika haji. Salah satu dosa terbesar itu adalah menganggap dosa-dosa mereka tidak bisa diampuni oleh Allah saat mereka wukuf di padang Arafah. Yang ini ya, tapi yang konteksnya hablum minallah. Kalau hablum minanas ya tetap harus minta maaf dulu sama orang yang bersangkutan kan begitu. Tapi kalau hablum minallah sebesar dan sebanyak apapun, kalau dia ngerasa ketika wukuf di Arafah dosanya tidak terampuni, itu adalah dosa terbesar dia. Jadi karena dia putus asa dari rahmat Allah dan suudzon kepada Allah, seolah Allah tidak mampu mengampuni dia. Kan begitu ya. Nah, tapi kalau hablum minanas ya harus minta maaf dulu. Makanya dosa korupsi itu luar biasa besarnya. Karena itu kalau dana pusat yang dikorup ya berarti dia dosa sama seluruh bangsa Indonesia. Gimana cara minta maafnya? Susah sekali gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang melakukan dosa besar yang konteksnya hablum minallah ya jangan putus asa. Bukankah kita tahu hadis populer yang orang membunuh 99 orang kan? Terus nanya ke Ustadz, Ustadz saya masih bisa taubat gak? Kata Ustadz yang pertama, nggak bisa. Dosa kamu udah terlalu banyak. Dibunuh lagi aja Ustadznya. Jadi melengkapi yang ke-100 gitu ya. Akhirnya dia nanya ke Ustadz yang kedua, Ustadz gimana saya masih bisa taubat gak? Bisa. Nah itu tugas tokoh agama adalah tidak membuat orang putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi kalau kita optimis masuk surga ya harus. Ya karena setan salah satu tipu dayanya itu membuat orang pesimis masuk surga. Nah cuma optimis di sini ya bukan takabur, bukan sombong. Kita optimis melandaskan kepada rahmat Allah. Kayak hadis tadi Muslim nomor 183. Kan Allah baik banget. Allah rahmatnya begitu luas. Jadi kita optimis dari rahmat Allah yang luas itulah kita bisa masuk surga. Bukan karena amal kita. Kalau dia sudah menyandarkannya kepada amal ya larinya nanti takabur, sombong gitu. Ujub. Begitu ya Pak Mas Alam. Baik, baik Ustadz. Ya. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Ya Pak Mazhar. Ya silakan Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Tadi Pak Ustadz bilang untuk golongan yang pertama itu golongan as-sairun ya kalau nggak salah. Itu golongan orang yang sedang menuju Allah, ya, masih menuju ke Allah. Betul. Nah, karena kita sadar bahwa kita masih menuju Allah, amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita rasa masih kurang atau masih sedikit. Lalu kita berazam bahwa, ya Allah, aku niatkan semua amal, kegiatanku, ibadahku, kegiatanku sehari-hari yang aku lakukan, aku niatkan semata-mata karena Engkau ya Allah, karena beribadah kepadamu ya Allah. Nah, kemudian kita misalnya berkumpul di suatu komunitas, suatu saat kita berkumpul di suatu komunitas yang insya Allah komunitasnya itu dari orang-orang yang baik-baik dan soleh-soleh gitu. Tapi kita saat berkumpul itu kadang-kadang kita kan tadi Ustadz bilang katanya Allah melupakan amal-amal ibadah kita gitu kan. Untuk orang-orang yang ini kan
dilupakan kita. Nah, di situ kita saling melemparkan jok-jok ya jok-jok yang membuat kita ketawa atau menikmatilah segala apa yang jok-jok yang ada di situ. Kita saling menginikan gitu. Apakah mungkin di dalam jok-jok itu mungkin juga ada yang sesuatu yang terlontar yang tidak enak atau yang enak gitu kan. Tapi kayaknya kita apakah itu suatu bentuk itu ya? Apa kenikmatan yang diberikan Allah, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kita di dunia, ataukah itu kita harus kembali lagi bahwa kita nanti harus apa ya tadi yang sudah saya lakukan. Artinya kita harus sudah kembali lagi pulang ke rumah, kita introspeksi diri kita lagi. Gitu. Jadi gimana itu Pak Ustadz? Ya, baik Bu. Ya, jadi antara introspeksi dengan mengingat amal itu beda ya. Karena bedanya itu dari niat dan tujuan. Ketika kita introspeksi, evaluasi itu melakukan check and recheck ya, quality control. Kira-kira misalkan kayak sholat nih, ilmunya atau rukunnya gimana ya? Saya udah ini belum ini. Terus ketika sholat sudah sesuai rukun dan ketentuannya, kayaknya masih kurang deh sholat saya. Kayaknya masih ini deh, masih ini. Itu evaluasi itu boleh. Mau nggak mau kalau kita saat mengevaluasi kan harus ada bahan evaluasinya. Harus bahan evaluasi itu amal ibadah yang kita lakukan kan. Berarti kita mengingat amal ibadah yang kita lakukan untuk evaluasi. It's okay, nggak masalah. Dan ke kumpul-kumpul kita dengan komunitas, dengan teman-teman sahabat, dalam suasana ceria gitu ya. Suasana yang membahagiakan itu nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Jadi selama itu candaan-candaan yang memang tidak berlebihan, yang tidak sampai menyinggung orang, tidak sampai menghina ya unsur-unsur agama, ras dan suku segala macam, itu masih oke. Dan Nabi juga dulu suka bercanda. Nabi jadi jangan dibayangin Nabi itu orang yang kaku gitu ya, orang yang nggak pernah bercanda. Nabi berkumpul dengan sahabat, ngobrol, bercanda biasa. Ya, tapi ada batasannya. Nah, nanti ketika kita sudah pulang, kita evaluasi diri lagi. Tadi kira-kira ada yang salah nggak, ada yang kurang nggak? Itu nggak ada masalah. Karena memang untuk evaluasi dan introspeksi kan harus ada bahan, harus ada objek yang diinikan gitu ya. Nah, maka kita mengingat amal kita untuk bahan evaluasi ya itu bagus gitu ya. Bahkan harus supaya kita menyempurnakan ibadah. Nah, tapi ketika kita sudah melakukan amal ibadah untuk kemudian membanggakan diri, ya jangan diingat-ingat lagi seperti itu. Iya. Gitu, Bu. Iya, Pak Ustadz. Ya, Terima baik, Bu. kasih. Sama-sama, Ibu. Baik. Ya. Ya. Kita memang harus bersilaturahim dengan yang lain, Ustadz. Kalau enggak kan enggak terbukti kesalehan kita ya, Ustadz. Ya. Kalau dia kita Ya, sendiri dengan Allah saja, ya tidak dengan manusia lain. ya. Ya. Baik. Silakan Ya, Ustadz. Biasanya alhamdulillah, sudah terima jam kasih. 7, Ya. ya kita tutup. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Mazwar dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah ya, rendah hati, anugerah kenikmatan untuk bisa melupakan amal yang bisa kita lakukan dan kita berfokus ke depan untuk memperbaiki setiap amal yang akan kita lakukan sehingga ibadah kita semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin berkualitas dari sisi keikhlasan dan keistiqomahan kita. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Salatan taghfiru biha adz-dzunub wa tasturu biha al-'uyub, tanfariju biha al-kurub, wa tantaliqu biha al-'usub, wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawil ahwalana ila sanil hal. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan fi sihhatin wa
wa lutfin wa afiyah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamuhu minna mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.